Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Podcast Becak, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kladioskop. Seperti biasanya, saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh ibu yang mempunyai juga inovasi yang luar biasa, yang kira-kira inovasi ibu ini diantaranya adalah mempermudah pekerjaan ibu-ibu di dapur. Kira-kira apa yang dilakukan ibu ini? Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tonton terus channel Podcast Becak. Biar tidak penasaran, kita akan bongkar seperti apa inovasi yang dilakukan oleh Ibu Idayanti SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, cantik sekali hari ini, Bu Ida. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, dan ini Bu Ida, saya ucapkan terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk hadir di Podcast Becak. Tentunya teman-teman di luar sana penasaran, Bu Ida. Iya. Apa sih inovasi yang dilakukan Ibu Ida ini? Selain seorang pimpinan di suatu sekolah, juga mampu melahirkan suatu inovasi dan mempekerjakan orang-orang di sekitarnya. Inovasi apa yang dilakukan, Bu Ida? Terima kasih. Salah satu inovasi saya, jadi ada beberapa. Jadi salah satunya adalah merica bubuk. Merica bubuk? Iya, merica bubuk. Di kampung saya adalah daerah penghasil merica dengan hasil yang lumayan melimpah pada musim-musim tertentu, sehingga biasa harganya anjlok, malah terkadang tidak ada harganya. Penyebabnya, Bu Ida? Biasa surplus. Ya? Kelebihan panen, sementara harga jual rendah. Apakah salah satu itu yang mendorong Ibu Ida menciptakan suatu inovasi? Iya, betul. Pertamanya saya melihat ibu-ibu rumah tangga suka ngutang. Maksudnya Bu Ida ngutangnya gimana itu? Di yang harian. Pedagang eceran begitu maksudnya? Saya merasa iba melihat perekonomian tetangga-tetangga saya. Saya pikir daripada ini ibu-ibu tidak ada pekerjaannya, mungkin baguslah mari kita bergabung di suatu kelompok, kebetulan namanya UP2K. Kemudian kita bagi sebelum tugas. lanjut, Bu Ida, apa itu UP2K? Biar teman-teman di luar sana tidak penasaran begitu. UP2K itu usaha peningkatan pendapatan keluarga. Oh, UP2K, seperti itu ya. Iya, Bu Ida. Mungkin saya perlu ceritakan kenapa juga alasan saya menciptakan usaha inovasi ini. Iya. Awalnya itu kami ditantang oleh Ibu Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba. Tantangannya seperti apa, Bu Ida? Tantangannya katanya coba ciptakan inovasi. Iya. Saya kasih waktu 3 bulan, katanya waktu itu. Kasih waktu 3 bulan. Oleh saya terima tantangannya, malah saya menantang balik. 2 bulan cukup. 2 bulan. Ya, ternyata 1 bulan sudah jadi. Seperti itu. Ya, jadi ceritanya nih Bu Ida adalah salah satu pengurus PKK Kabupaten juga ya? Iya, begitu. Saya kebetulan pengurus PKK Kabupaten, tepatnya berada di Pokja 2. Pokja 2 itu adalah Pokja yang menangani pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Nah, tentunya. Kebetulan saya ambil pengembangan kehidupan berkooperasinya itu dalam bentuk UP2K. Iya. Menarik sekali, Bu Ida. Tadi dicerita bahwa di kampungnya Bu Ida ini adalah tempat merica yang melimpah. Tapi kalau boleh tahu, Bu Ida, usahanya ini namanya apa? Oh iya, kebetulan kampung saya itu bernama Masagena. Maka saya beri nama Mas Gena. Mas Gena? Iya. Oh iya. Jadi usaha saya itu namanya Mas Gena. Bukan usaha saya, tapi usaha kami. Usaha kami. Iya. Artinya tidak sendiri Bu Ida. Betul. Iya. Jadi dikasih namanya Mas Gena. Karena kampungnya
Masagena. Masagena. Di mana tepatnya itu Bu Ida? Masagena itu berada di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Oh, di Rilau Ale ya. Iya. Terus Bu Ida, di dalam perjalanannya menciptakan inovasi ini, Iya. tentunya bagaimana caranya meyakinkan orang-orang di sekitarnya, apalagi kalau tidak salah Ibu Ida ini mempunyai pekerja, ya. Iya. Ibu Ida tidak sendiri. Tuh. Bagaimana awalnya Bu Ida sampai dia tertarik untuk bisa membantu Bu Ida menjalankan usahanya ini? Iya. Awalnya saya hitung, saya beritahu mereka harga merica itu 1 liter pada puncak-puncaknya tertinggi itu 75.000 per kilo. Iya. Kalau lagi surplus itu kadang 40.000, Iya. 35.000 begitu. Jadi saya hitungkan kalau kita mengolah ini merica menjadi tepung, Iya. ya. Jadi kalau 1 kilo itu menjadi 1.000 gram kan, 1.000 gram tepungnya. Iya. Ini setelah dibersihkan apa? Jadi yang harga semula 75.000 per kilo itu menjadi 240.000 kilo. Setelah 240.000 per kilonya setelah diolah. Nah, luar biasa ya perbedaannya. Dari keuntungannya ini diberikan artinya dihitung per saset. Jadi dalam 1 saset itu membutuhkan merica sekitar Rp750. Ya. Kemudian termasuk ada tenaga kerjanya di dalam, kemudian ada biaya listrik, biaya gas. Nah, sudah dihitungkan semua itu Bu Ida ya. Tapi sebelum kita lanjut Bu Ida, ini tadi disampaikan bahwa apakah itu merica yang diambil atau itu yang langsung setelah diambil dari masyarakat? Ya. Apakah itu langsung diolah atau perlu sortir lagi Bu Ida? Oh, disortir. Disortir ya. Iya, disortir. Makanya dihitung 800 gram saja. 200 gram itu kami anggap di situ ada kotorannya, ada sampahnya, ada yang tidak baik begitu. Dipilih yang terbaiknya. Jadi dihitung per 800 gram saja. Salah satu ciri merica ini yang biasanya, dikatakan baik yang seperti apa? Putih, bersih, ya. Kemudian bulat, ya. Padat, keras. Seperti itu ya. Iya. Nah, sekiranya kalau ada sortirannya yang mungkin ada yang hitam-hitam biasanya seperti itu, agak kempes, itu diapakan? Biasa untuk disimpan saja. Disimpan saja? Iya, tidak. Tapi tetap dipakai untuk bumbu dapur ya? Kalau ada anggota teman yang mau ambil saja. Iya. Artinya tidak masuk. Dianggap itu memang sudah tidak dipakai. Barang sisa. Betul. Iya, hanya teman biasa ambil untuk kebutuhan di rumahnya ya. Dibuat. Kalau boleh tahu Bu Ida sekarang sudah berapa pekerjanya? Saya di rumah itu 15 orang. 15 orang? 15 orang. Jadi yang dari 15 orang itu kan ada yang menjemur, ada yang membersihkan, mencuci, mensangrai, ada yang khusus tugasnya mengolah menjadi tepung, ada yang khusus di bagian mau ya masyarakat sekitar situ bekerja dengan Ibu Ida. Kalau dilihat karakternya Bu Ida ini keras loh. Oh, iya. Saya keras tetapi mengayomi. Mengayomi, iya. Iya. Jadi saya melindungi semua anggota saya. Tidak sekedar tidak sepedis merica hitam ini, lada hitam ini, Jadi, ya. Alhamdulillah teman-teman mau. Iya Bu. Iya, mereka senang. Senang. Karena kalau melihat karakternya Bu Ida ini, bisa lihat. tipikalnya jarang main, orangnya serius ya. Tapi tetap cantik Bu Ida. Apa dong resepnya? Terima kasih. Ya. Resepnya sering makan merica. Oh, sering makan merica. Iya. Kepedisan dong Bu Ida. Apa kendala Bu Ida selama menjalankan usaha ini? Kendala saya biasa kendala pada umumnya para pemula di biaya. Jadi saya itu sekarang alat saya sudah lengkap. Ya. Jadi saya sudah memiliki pribadi Bu Ida? bukan.
Peralatan ini bantuan. Dari mana? Bantuan dari pemerintah desa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti pemerintah desa sudah melirik. Ya, luar biasa. Sekali. Kepala Desa Tanah Harapan memberikan saya itu mesin saset, kemudian blendernya, apalagi itu timbangan, kemudian mesin kadaluarsa. Maksudnya mesin kadaluarsa Bunda bagaimana? Untuk mencetak kadaluarsanya. Jadi kita ndak kan biasanya orang di stempel satu-satu. Ini tidak. Ini langsung dalam jumlah banyak, jumlah ribuan saset sekaligus masa kadaluarsanya. Maksudnya spire-nya seperti itu Bunda ya? Iya. Jadi seperti ada sasetnya ini di kan, bawah Bunda. Iya. Ini ya. tertulis. Teman-teman bisa dilihat nih. Ya, seperti ini. Ya. Ini aslinya jadi di dalam ini diberi lapisan. Iya, seperti itu. Dan kalau saya lihat sudah ada harganya cukup terjangkau Bu Ida ya. Iya, 2.000. 2.000 per 8 gram. 8 gram Iya. per sasetnya ini. Per saset begini. Iya. Ini 8 gram ini 2.000. Oh iya. Di sini sudah ini untuk memasukkan kode kadaluarsa ini kan biasanya di stempel. Ya, maksudnya kadaluarsa itu spire-nya ya. Spire-nya. Nah, sekarang kami sudah punya alatnya. Alhamdulillah, bantuan dari kepala desa. Selain itu ada lagi. Apa lagi tuh Bu? Bantuan dari Perindak. Oh, di Perindak ya. Perindak Sejenis apa itu? memberikan bantuan berupa alat juga, berupa mesin seler tapi yang manual. Iya, jadi bukan seperti yang langsung jadi gitu. Jadi manual saja. Jadi dalam proses pengerjaan itu Bu Ida, pekerjanya itu betul-betul kita training dulu ya. Oh iya. Dilatih karena kalau dilatih untuk dimarah-marahi Bu Ida. Biar yang ini kentara ini jelek hasilnya. Iya. Nah, jadi kalau begini tidak dipakai. Jadi dibuang. Itu kembali lagi Bu Ida. Iya. Biasanya Bu Ida katanya marah-marah ngomet, tek. Iya, kalau ada karyawan yang salah, kamu harus gini gitu. Oh iya. Benar itu Bu Ida? kan benar. Itu kan untuk mendisiplinkan. Karena kita kan pasarannya bukan hanya untuk di sekitar situ saja. Ini kan pasarannya sudah meluas. Seperti itu. Kalau dilihat orang luar kan ini tidak bagus kan, kita juga yang rugi. Jadi rugi bersama. Rugi bukan bersama. hanya saya. Iya. Pernah nggak Bu Ida menyimpan sesuatu, lalu tiba-tiba barang itu diambil, lalu Bu Ida ngomel, siapa ngambil makanan saya, minuman saya gitu? Pernah nggak Bu Ida? Kalau biasa mencari, tapi kalau di tempat Mas Gena enggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi kalau di tempat kerja saya biasa, karena keteledoran anggota biasa hilang barang-barang. Biasanya kita membutuhkan tidak ada. Jadi saya mencarilah. Itu namakan saya ikut menyelamatkan barang-barang milik negara kan. Kalau di tempat kerja. Yang dimaksud milik negara itu seperti apa Bu Ida? Misalnya laptop. Biasa hilang. Iya. Jadi saya carilah. Seperti itu. Sampai kembali. Ya. Jadi, tapi kalau kelihatan sih Bu Ida tipikalnya memang pekerja ya. Apalagi kalau di depan sepertinya cerita laptop, kalau depannya laptop sepertinya biar ditinggalkan. Pokoknya kalau ketemu dengan laptop lupa segalanya. Ya, ini kan dirancang lewat laptop itu. Iya. Jadi desain ini, kemasan ini Ibu Ida sendiri yang desain. Iya. Wah, luar biasa Bu Ida ini. Tapi dibantu oleh anak saya. Iya. Iya, jadi didesain bersama. Desain dengan bersama. Anak. Oh iya, luar biasa. Adik saya juga kebetulan adik saya itu master mentornya nasional kan. Iya. Ya, jadi biasa kami berkolaborasi. Cerita tentang anak tadi Bu Ida. Kalau boleh tahu, anaknya ada berapa Bu Ida? Anak saya 3 orang. 3 orang? Iya. Masih sama dengan Ibu Ida? Tidak, semua sudah bekerja ketiga-tiganya. Alhamdulillah. Tapi masih serumah Bu Ida? Tidak, mereka sudah terpencar. Anak saya yang tua itu ada di Ambon. Ambon? Iya. Dia di sana dosen di Unpati. Iya. Yang kedua ada di Kalimantan Timur. Jadi setiap hari komunikasi Bu Ida? Oh iya, alhamdulillah. Dan tentunya selalu diminta pendapat ketika iya. Kalau begini Mas Gena mereka sering membantu. Iya, yang ketiga anak saya itu di Makassar. Di Makassar ya. Kerja jadi memberi masukan-masukan ya Bu Ida ya. Selalu ya. Selalu memberikan masukan.
Jadi biasa ada yang membantu di masalah desainnya, masalah pemasarannya. Selain itu ada satu yang memegang peranan penting juga, mahasiswa. Ada mahasiswa Fajar yang KKN yang sekarang ini kan mereka fokus dan membantu usaha. Sebelum kita lanjut, mungkin kita haus, kita minum dulu. Oh silakan, iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Ida, kita sudah jauh membicarakan tentang merica bubuk ini ya, Mas Gena. Iya. Kalau boleh tahu Bu Ida, kembali lagi ini sejak kapan ini? Mas Gena. Iya. Mas Gena itu sejak bulan Juli tahun 2021. 21. Dirancang. Masa Covid ya Bu Ida? Iya, masa Covid waktu. Itu dirancang. Kemudian mulai pertama di launching itu nanti 2022. 2022. Iya. Setelah itu saya urus segala sesuatu, NIB-nya, kemudian di dinas kesehatan, kemudian perizinan sampai sertifikat halalnya. Jadi semua sudah lengkap ya, Bu Ida. Jadi setelah lengkap surat-suratnya semua, halalnya karena jenis makanan, berarti pasarannya seperti apa Bu Ida? Pelemparannya kita Bu Ida? Pelemparannya itu saya jualnya selain offline, saya juga jualnya online. Kebetulan saya menjual melalui toko Indonesia. Toko Indonesia, kemudian di Shopee juga. Iya. Ya, hanya karena memang permodalannya masih terbatas, jadi penjualannya juga belum kami belum mampu memenuhi permintaan. Seperti itu. Banyak permintaan. Saking banyaknya permintaan, belum mampu. Hasil produksi masih kurang. Iya. Karena, tetapi bagaimana Bu Ida omsetnya? Apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan Bu Ida? Peningkatan luar biasa. Luar biasa. Hanya sekarang kan kami masih manual. Ini kan manual ini. Ini masih manual ini. Kalau yang seharusnya alat kami itu seharusnya sudah bukan manual seperti ini, tapi yang sudah roll, jadi langsung masuk mesin, langsung keluar, dipres. Nah rencananya Bu Ida ke depan seperti itu? Sudah ada alat. Sudah ada alatnya. Sudah ada. Terus kapan dong Bu Ida? Mungkin bulan depan. Bulan depan ya sudah bisa dioperasikan ya. Mungkin bulan depan kami sudah beroperasi besar-besaran. Sekarang kami masih manual, jadi masih terbatas. Terbatas. Iya, jadi modalnya juga masih kecil. Kecil. Iya, tetapi pemesanan sudah banyak. Iya. Malah kami sudah mengurus ke retail modern. Oh seperti itu. Sudah ada. Terus pemasoknya Bu Ida? Bahan bakunya? Bahan bakunya itu numpuk, banyak. Numpuk, banyak ya? Banyak. Karena itu kan Kecamatan Rilau Ale Bulukumba itu 70% merica Bulukumba berasal dari 2 kecamatan itu. Ini hasil apa namanya statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2020. 2020 bahwa kecamatan bahwa 70% ini ya merica itu berasal dari Kecamatan Rilau Ale Bulukumba, 2 kecamatan ini Bu Ida. Jadi tidak lagi setengah mati mencari bahan pokoknya ya. Tidak, banyak. Jadi sekarang stoknya banyak ya, sisa mau diolah. Iya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara ini kami baru mengumpulkan bahan baku, sudah siap untuk tinggal itu menunggu kemasannya. Menunggu kemasan saja. Dan alhamdulillah ini Kepala Desa Tanah Harapan sudah memberikan modal usaha untuk pembelian kemasan itu. Oh alhamdulillah luar biasa ya. Sudah ada. Jadi insya Allah rencana bulan depan sudah mulai beroperasi. Jadi tak henti-hentinya pemerintah support luar terus, biasa. Apalagi keluarga. Apalagi keluarga pemerintah, sangat mensupport. Teman-teman yang lain. Termasuk teman-teman di Pokja 2, PKK. Oh ya luar biasa. Apakah kalau ada support dari pemerintah Ibu curhat kepada anak atau kepada Bapak? Iya, saya biasa kasih tahu bahwa ini dapat
bantuan seperti ini. Biasa mereka mengingatkan hati-hati mak, itu kepercayaan dijaga dengan baik, seperti itu. Dan apa kendalanya Bu Ida selama berproses ini? Untuk sementara kendala tidak ada. Tidak ada ya? Hanya itu saja, modal saja. Iya. Modal saja. Tapi katanya Bu Ida pernah menangis atau gara-gara merica bubuk? Menangis gara-gara merica bubuk. Atau apa? Atau memikirkan sesuatu? Paling diperciki merica bubuk. Iya, karena Bu Ida ini setahu saya susah sekali keluar air matanya. Benar sih Bu Ida? Gitu ya. Iya. Benar. Saya merasa gimana ya, karena memang saya tipe orang yang mendahulukan logika. Logika ya. Iya. Saya mengedepankan rasio. Rasio, begitulah Ibu ya. Iya. Rasio. Beda dengan ibu-ibu pada umumnya mengedepankan perasaan. Kalau mengedepankan perasaan kan gampang keluar air mata, gampang menangis. Kalau saya menangis berarti itu kejadian luar biasa. Tapi katanya pernah sewaktu Ibu menangis, akhirnya dikirain sakit, dikasih balsam. Biasa, wajar lah menangis. Ya itu Bu Ida, pernah katanya Bu Ida menangis, terus dikirain sakit, diambilkan balsam, kembali Bu Ida siapa ini yang marah ya, cerita? langsung kenapa sedih? Saya ada apa, Bu Ida? Rindu sama siapa Bu Ida? Rindu sama anak-anak, soalnya anak-anak saya kan semua jauh. Seperti itu Bu Ida ya. Di rumah saya hanya berdua dengan suami saya. Jangan tanya begitu. Saya menjadi sedih Pak Irfan. Iya, karena anak ya. Iya. Jadi dikasih apalagi namanya ibu menangis karena rindu. Dikiranya flu. Flu begitu. Jadi datang dibawakan balsam. Akhirnya saya yang tidak mau menangis, hanya menahan-menahan, akhirnya meledak. Menangis betulan. Itu. Sebenarnya saya tidak mau ingat itu Pak Irfan. Luar biasa juga ya. Mungkin Bapak juga ternyata ibu ini juga bisa mengeluarkan air mata ya. Kaget juga dia. Baik Bu Ida, terakhir harapan Ibu Ida ke depan. Yang pertama untuk usaha ini saya berharap melalui usaha ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar rumah saya, khususnya masyarakat Bulukumba pada umumnya yang bergelut di bidang merica ini. Oh ya Pak Irfan, ini usaha merica saya sudah punya anak usaha. Anak usaha alhamdulillah bukan sudah ada cabang lah begitu sudah ada cabang ya. Saya kerjasama dengan sekolah, saya bina sekolah namanya Pelaju Maca. Apa itu Pelaju Maca? Pelaju Maca itu petik, olah, jual merica. Petik, olah, jual merica. Jadi dulunya itu merica petik jual. Sekarang tidak. Petik, olah dulu. Iya. Baru kita jual. Nah, ini inovasi dan kreativitas yang luar biasa juga dari Bu Ida. Terus ini juga menarik Bu Ida. Karena sasarannya kepada siswa ya. Kepada siswa dan orang tua siswa. Berarti dia tidak langsung petik jual. Tapi harus diolah. Diolah dulu. Terus bagaimana tanggapan masyarakat, orang tua siswa setelah disampaikan Bu Ida? Kalau orang tua senang. Senang sekali. Itu pertama pada saat saya kegiatan pertama kan. Di waktu itu saya bawa perlengkapan, alat, kemudian saset. Mereka bantu. Orang tua siswa membantu mengemas sampai jadi. Kemudian saya titip di toko yang ada di sekitar sekolah, beberapa toko. Justru habis oleh mereka yang bikin tadi, mereka yang rame-rame beli. Jadi saya tanya, kenapa beli ini merica? Ini kan merica tadi saya beli bahannya dari ibu-ibu. Dia bilang, bagus Bu, kalau sudah begini ini praktis, tidak repot lagi. Tumbuh-tumbuh. Ternyata kebiasaan ibu-ibu modern sudah ada juga di kampung-kampung. Alhamdulillah berkat Ibu Ida sampai masyarakat lagi bisa dan mampu olah sendiri ya. Tapi ada enggak pengaruh omsetnya Ibu Ida kalau seperti itu masyarakat? Keuntungannya jelas mereka dapat. Saya juga jelas saya dapat. Karena kan
Saya yang punya kemasan. Oh, kemasannya Bu Ida. Iya, Oke. jadi mereka hanya menjual tepung Iya. dan mereka yang bantu kemas. Jadi saya tetap dapat keuntungan. Dapat keuntungan dari Iya, situ. tetap dapat. Oke, baik Bu Ida, terakhir kira-kira tadi pesan kesannya seperti apa, dan penonton atau teman-teman yang di luar sana tentunya apa yang disampaikan Bu Ida kepada teman-teman di luar sana supaya mereka juga bisa berinovasi, Bu Ida. Saya berharap teman-teman bisa kreatif dengan Iya. melihat setiap peluang. Bagaimana caranya agar kita ini menjadi warga Bulukumba yang Iya. rajin. Benar. Itu dulu rajin. Rajin. Iya, jadi untuk bisa sejahtera, kita harus rajin dulu. Ya. Tidak malas. Kemudian pintar-pintar melihat peluang. Ya. Bulukumba ini adalah daerah kaya. Kaya. Peluangnya banyak sekali. Kaya segalanya. Kaya alamnya, Iya. kaya hasil buminya, Benar sekali. orangnya cerdas-cerdas. Cerdas-cerdas. Iya, tinggal sedikit saja. Rajin dan inovasi. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Bu Ida. Luar biasa atas kehadiran Ibu Ida bisa berbagi tentang bagaimana inovasinya. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman di luar sana, bisa terinspirasi dari hasil inovasi Bu Ida, bahwa mereka ketika kita lihat Ibu Ida ini seorang pimpinan di suatu sekolah, tapi juga mampu membagi waktunya untuk berinovasi. Teman-teman, dimanapun Anda berada, jangan pernah takut. Berusaha. Lihat apa peluang yang bisa menghasilkan di sekitar Anda. Lakukan itu kalau Anda mau sukses. Terima kasih. Saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.